الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فذور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم جزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ahina Ahmad Saifullah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah keberkahan pada acara yang akan kita lalui ini. Bagi yang baru bergabung, berikut tata tertibnya. Peraturan dan tata tertib kajian sore di Festival Ramadan 2021. Yang pertama, kajian diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 15.30 selama Ramadan melalui aplikasi Google Meet, khusus untuk kajian spesial untuk memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 1 Mei 2021 akan dilaksanakan setelah tarawih. Yang kedua, peserta wajib masuk 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, wajib menyalakan kamera pada saat kajian berlangsung sebagai bagian adab dalam menuntut ilmu. Yang keempat, peserta diharapkan menyimak materi dengan memute mikrofon atau audio ketika kajian sedang berlangsung. Yang kelima, saat sesi tanya jawab akan dibatasi untuk 3 penanya tercepat, dapat dengan cara open mikrofon
atau mengetik pertanyaan melalui fitur chat pada aplikasi Google Meet dengan menyertakan format nama, instansi pertanyaan. Yang keenam, link presensi akan dibagikan sebelum acara berakhir. Yang ketujuh, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kajian sore minimal 6 kali selama bulan Ramadan yang akan terekam dalam form presensi. Yang kedelapan, peserta diharapkan mengambil bukti screenshot sebagai bukti mengikuti kajian yang akan dilampirkan pada form presensi. Yang terakhir, hal lain yang belum masuk peraturan akan disesuaikan nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara pembukaan kajian spesial Festival Ramadan telah selesai. Tiba saatnya rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup pembukaan kajian spesial Festival Ramadan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC formal mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu moderator kita Bapak Arisul Ulumuddin, SPD MBD selaku pembina UKKI. Kepada beliau, Bapak Arisul, kami persilahkan. Nah, tes sudah terdengar suaranya, dari tadi masih dimatikan. Sekaligus punyanya Pak Aksin, coba biar tidak seperti saya. Masa saya menyalakan nggak nyala-nyala. Pak Aksin dinyalakan dulu, Pak. Punya Pak Aksin, hostnya untuk dinyalakan. Ayo, hostnya punya Pak Aksin dinyalakan. Nah, baik. Cek. Baik, cek. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Aksin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi masih dimatikan hostnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadz Haji Nur Aksin SAG MSI. Yang kami hormati para peserta kajian Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah, keluarga besar UKKI Universitas PGRI Semarang,
dan para hadirin, tentu yang hadir pada malam hari ini dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik para hadirin rahimakumullah, sebenarnya ini langsung saja Pak Aksin untuk memberikan materi mauidhah hasanah karena beliau juga sedang ditunggu jadwal lain di tempat yang berbeda. Untuk itu kepada beliau, kita tidak asing lagi dengan beliau Ustadz Haji Nur Aksin, beliau pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang setiap harinya berada di Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Untuk itu kepada beliau Ustadz Nur Aksin disilahkan. Terima kasih Pak Harisul selaku pembina UKKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Bapak Harisul Ulumuddin, SPD MPD, kepada segenap mahasiswa yang bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini dalam rangka untuk peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh UKKI Universitas PGRI Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan yang mulia. Yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Quran yang mulia, yang menjadi mukjizat terbesar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tentu tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran yang sebagian besar ulama berpendapat diturunkan pada malam 17 di bulan Ramadan. Bapak Harisul dan para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya makna apa, rahasia apa yang terkandung di balik nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita sekalian. Yang jelas setiap muslim itu wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Mulai dari Zabur pada Nabiullah Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Injil kepada Nabiullah Isa bin Maryam al-Masih. Kemudian Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kitab-kitab Allah yang mulia itu, ternyata hanya Al-Quranlah yang masih terpelihara keasliannya, kemurniannya sampai saat ini. Jadi kalau ditanyakan secara
dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, karena Allah yang menurunkan, Allah pula yang memelihara. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang memeliharanya. Nah, barangkali para mahasiswa bertanya-tanya, bagaimana Allah memelihara Al-Quran yang diturunkan ke muka bumi ini? Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah, Bapak Arisul yang saya hormati, jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Nabi itu mempunyai keluarga. Bahasanya pakai keluarga karena disebut di dalam hadis itu adalah ahlun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka? Yaitu ahli-ahli Al-Quran. Mereka yang suka membaca Al-Quran, mereka yang suka mengkaji isi kandungan Al-Quran, mereka yang suka belajar dan mengajarkan Al-Quran, itu adalah ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah kelak yang akan menjaga, yang akan memelihara Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu kok ada satu kalimat saja yang diganti, pasti ketahuan. Ya. Jangankan satu ayat, satu kalimat saja ketahuan. Jangankan satu kalimat, satu huruf ketahuan. Jangankan satu huruf, satu harokah pun pasti ketahuan. Jangankan satu harokah, satu titik pun akan ketahuan. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Jadi yang menurunkan Allah, yang memelihara juga Allah. Akan tetapi umat Islam tidak boleh terlena. Kan yang menurunkan Allah, yang memeliharakan Allah. Nah, tentu saja kita mempunyai kewajiban sebagai umat Islam yang diwarisi Al-Quran, wajib memelihara. Maaf ini teman-teman UKKI. Cobalah membuat kegiatan dalam rangka meningkatkan bacaan Al-Quran. Melakukan tahsin, melakukan tasheh, bahkan mungkin mulai dari awal. Ini namanya alif, ini ba, ini ta, ini tha, ini jim, ini dal, dan seterusnya. Kenapa tidak? Karena dari sekian mahasiswa, barangkali masih banyak di antara mereka yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Alangkah indahnya kalau seandainya UKKI ini menjadi fasilitator sekaligus mewadahi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ingat, para mahasiswa, manusia itu kalau meninggalkan Al-Quran, Al-Quranlah yang lebih dahulu meninggalkannya. Kalau ada umat Islam kok meninggalkan Al-Quran, sudah tidak pernah buka mushaf, sudah tidak pernah membaca, apalagi mempelajari, bahkan cenderung menjauhi. Ingat, ketika Al-Quran meninggalkan manusia, na'udzubillah, itu adalah musibah besar. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia.
Nah kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, dari mana ia mengerti itu ada petunjuk? Kalau Al-Quran tidak dipelajari, tidak dikaji, dari mana kita memperoleh petunjuk itu? Tidak akan tahu. Kenapa? Karena hidayah, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu mesti dijemput. Mesti dicari. Mesti dikaji melalui para ahlinya. Karena itu Al-Quran mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu sekalian kepada ahlinya jika kamu merasa tidak mengetahui. Nah ini. Bapak Arisul dan juga para mahasiswa yang saya sayangi, saya banggakan, yang jelas apa? Manusia hidup di muka bumi itu bagaikan seorang musafir yang mengembara. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai musafir, maka diperlukan sebuah guidebook, buku petunjuk, sebagai panduan agar manusia tidak tersesat dan bisa sampai tempat tujuan akhir dengan selamat. Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah kitab sebagai buku panduan perjalanan yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai amirus safar dari dunia menuju akhirat. Ingat, Nabi sebagai amirus safar, sebagai pemimpin yang akan membawa kita menuju perjalanan akhirat, yaitu Al-Quranul Azim, yaitu Quran yang agung. Para mahasiswa perlu Bapak ingatkan. Pak Hasin perlu mengingatkan kalian semua bahwa para mahasiswa sebagai insan-insan intelektual, sebagai insan-insan terdidik yang bergelut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat bahwa apapun ilmu yang dibidangi, teknologi apapun yang dikuasai, mau jadi apapun kalian nanti, guide-nya tetap Al-Quran. Guidebook-nya tetap Al-Quran. Buku petunjuk tetap Al-Quran. Kalian mau mendalami apa? Mendalami kedokteran, Al-Quran adalah kitab utamanya. Mau jadi petani yang ulung, yang sukses, Al-Quran guidebook-nya. Mau jadi apa? Menjadi teknolog, politikus, mau jadi apapun kita di muka bumi ini, guidebook-nya adalah Al-Quran, tidak ada lain. Lah undang-undang, peraturan pemerintah itu buatan manusia. Yang pastinya itu akan berubah dari waktu ke waktu. Dan itu dipengaruhi oleh politik, itu dipengaruhi oleh pejabat yang memimpin di daerah tertentu atau mungkin di negeri kita dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran tidak akan terjadi. Kalau undang-undang bisa diamandemen, maaf, Quran tidak akan mungkin yang namanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai wilayah Allah itu kita ikut-ikut mencampurinya. Jadi kalau ada orang pinter kepinteran lalu mengatakan Al-Quran ini sudah ketinggalan zaman. Al-Quran ini harus diamandemen. Al-Quran ini harus menyesuaikan perkembangan zaman. Ini Masya Allah. Dan ini sudah terjadi pada kelompok yang mengaku Islam namanya JIL. JIL. Itu sekarang masih ada.
Bahkan di Jakarta itu masih aktif. Apa itu JIL? JIL, Jamaah Islamiyah Liberal. Bahkan mereka sekarang sholat jamaah, Jumatan, sholat taraweh, mereka melakukannya secara virtual. Itu katanya apa? Menyesuaikan perkembangan zaman. Disitulah pelencengan terhadap Al-Quran, pelencengan terhadap hadis Nabi, dan bahkan hukum syariat secara keseluruhan. Hati-hati para mahasiswa, makanya kalian yang mendapatkan pendidikan agama Islam di bangku kuliah itu hanya 2 SKS. Selebihnya kalian mau kemana? Selebihnya kalian mau ikut siapa? Jadi gampangannya, kalau Pak Asin itu ada di dalam grup AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Seluruh Indonesia, dan Pak Asin sempat menjadi pengurus di Provinsi Jawa Tengah, UGRIS termasuk diperhitungkan, apa yang terjadi? Ternyata menurut penelitian dari kampus satu dengan kampus yang lain nyaris sama. Karena mata kuliah pendidikan agama Islam hanya 2 SKS, apalagi sekarang hanya daring. Daya serapnya berapa persen? Kecil sekali. Kecil sekali. Karena apa? Ikatan emosionalnya juga rendah antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian praktiknya nol, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? AMKI memberikan semacam gambaran bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas manapun, pasca mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam yang rata-rata ada di semester 1 atau di semester 2, selebihnya dia gabung kemana? Dia ditemu siapa? Nah, itu dia. Yang ketemu Salafi, jadilah ia Salafi. Yang ketemu LDII, jadilah dia LDII. Yang ketemu NU, jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketemu Muhammadiyin, jadilah dia Muhammadiyah. Tapi ketika ketemu Wahabi, ketika ketemu Syiah, bahkan ketika ketemu dengan aliran-aliran sesat, maka mahasiswa yang hanya mendapatkan 2 SKS ini tidak mampu membendung benteng diri. Itulah yang terjadi di kampus-kampus selama ini. Maka tidak jarang kemudian anak-anak yang dulu dari kampung itu sangat hormat kepada orang tua, begitu memuliakan orang tua, begitu kuliah di kota, tiba-tiba pulang berubah. Yang dulu selalu cium tangan, kata-katanya halus dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia merasa jadi anak yang suci. Orang tuanya, saudara-saudaranya najis. Kenapa? Belum dibaiat. Masya Allah. Ini kejadian betul. Para mahasiswa, kalian harus betul-betul, UKKI ini harus betul-betul menjadi menjadi wadah. Ya, menjadi fasilitator bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Ayo kumpul ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ayo kumpul mengkaji hadis. Ayo kumpul bersolawat Nabi. Kenapa? Nah ini kadang-kadang mahasiswa itu masih gampang sekali dipengaruhi. Bagaimana masih gampang dipengaruhi? Mahasiswa itu agamanya masih labil. Lalu ketika dikatakan, ini kamu kok ikut sholawatan di masjid kampus? Kamu tahu enggak? Sholawatan kayak gitu bid'ah. Masya Allah. Wong Gusti Allah, malaikat, wido sholawat kabeh karo Kanjeng Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu atasnya. Wis dikongkon kaya ngono malah ndadekno bid'ah. Nah itu gimana itu coba? Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah 2 SKS PAI itu dia ketemu siapa?
Gitu. Kalau ketemunya kamu dengan Pak Harisul, selamat kamu. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kental, dalilnya kuat, guidebooknya jelas. Nah coba kalau ketemu, maaf, mulai dosen sendiri, apalagi di luar kampus. Nah, makanya ini mohon maaf, teman-teman UKKI, tolonglah kalau misalnya mengadakan acara ini itu, mari dikonsultasikan kepada Bapak Pembina, ya, dikonsultasikan dengan apa namanya dosen-dosen agama. Pak, kalau mengundang orang ini bagaimana? Pak, kalau mengundang ini bagaimana dan sebagainya. Jadi memiliki latar belakang yang memang bisa direkomendasi untuk betul-betul memberikan pencerahan kepada mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti menjadi salah jalan. Betul Pak Aksin. Jadi memang teman-teman UKKI ini dan seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita belajar untuk membaca dengan baik yang benar. Alangkah bahagianya kami sebagai orang tua, termasuk Pak Aksin, ketika mahasiswa mengadakan kegiatan membaca Al-Qur'annya dengan baik, apalagi dengan qiraah. Nah, ini mari kita bersama-sama momentum Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, untuk memperbaiki tahsin, untuk memperbaiki tajwidnya. Syukur-syukur bisa melakukan, ya. Memang fondasi agama ini sangat penting akhir-akhir ini Pak Aksin, ya Pak Aksin. Betul. Jadi memang fondasi agama, keluarga, saudara nantinya juga akan menjadi pemimpin keluarga, maka tidak ada kata terlambat. Silakan untuk bisa mempelajari Al-Quran, jadikan Ramadan ini sebagai muhasabah. Misalnya dalam membaca Al-Quran kok masih belum benar, cari guru yang sesuai. Jangan hanya guru-guruan, apalagi gurunya Mbak Google. Oke, Pak Asin. Gurunya Mbak Google, apal baru 1-2 hadis, sudah membid'ah-bid'ahkan. Nah ini saya kira mahasiswa UGRIS jangan sampai seperti itu. Kita gabung sama orang alim, orang soleh, ya, para kiai, orang-orang yang punya nilai tawaduk, orang yang mempunyai nilai-nilai hormat, kasih sayang. Karena kiai itu kan yang dipakai hanyalah kasih sayang, bukan hanya membesarkan organisasi tertentu. Nah ini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Aksin sangat luar biasa, menggugah kita semua, khususnya para mahasiswa, jangan sampai terkena atau masuk pada jaringan-jaringan yang tidak benar atau jaringan yang malah melawan negara, intoleransi, jaringan yang malah ingin mendirikan negara yang berbasis Islam. Nah ini saya kira sangat salah begitu. Kita kembali ke hito kita untuk menjadi pewaris anbiya, pewaris para ulama. Begitu Pak Asin, bisa dilanjut kembali. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Harisul tambahannya. Jadi betul para mahasiswa, yang jelas kita ini menjadi umat Islam jangan apa istilahnya, bahasa Jawanya itu ojo gumunan, ojo kagetan. Supaya tidak gumunan, tidak kagetan, kita harus memiliki dasar yang kuat, ya, memiliki dasar yang kuat untuk berdiri, berpegangan kepada tali agama Allah. Nah, itu kan. Jadi untuk berpegangan pada tali agama Allah. Di mana tali agama Allah itu disebut sebagai syariah. Nah, syariah itu tiada lain adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam sabdanya menyampaikan, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Apabila kalian berpegangan teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia adalah Al-Quran dan sunnahku.
yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kita kalau ngaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, karena Al-Quran itu diimani. Coba kalau ingat-ingat rukun iman. Rukun iman itu kan diantaranya ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu yang betul-betul diwariskan kepada kita oleh baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jelas. Jadi menjadi guide bagi manusia, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, rahasia di balik diturunkannya Al-Quran, sebenarnya Allah hendak memberikan buku petunjuk, guidebook kepada manusia supaya tidak tersesat selama-lamanya. Bagaimana caranya? Kita baca, kita mengerti maknanya, kita fahami isi kandungannya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya sekecil apapun. Sedikit yang saya sampaikan, wallahu a'lam bissawab. Kalau toh misalnya ada pertanyaan, saya batasi maksimal sampai 20-45 menit saja, karena ini Pak Hasin sudah dihubungi terus untuk segera menghadiri acara yang sudah menunggu. Silakan mahasiswa, mungkin secara singkat saja. Kayaknya punya Pak Arisul di mute ini ya. Halo, hostnya. Udah Pak. Ya. Baik, Masya Allah, luar biasa Pak Hasin di sela-sela kesibukannya menyampaikan hal inti yang paling mendasar yang nanti teman-teman bisa pelajari kembali, bisa menggali kembali tentang kebesaran kecintaan kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi semua orang yang mencintai dan yang mengamalkan. Baik, masih ada waktu 4 menit. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Untuk itu host bisa membuka semua mikrofonnya. Dan saya tidak perlu dimatikan juga mikrofonnya. Nanti malah terlalu lama untuk mengaktifkannya. Silakan. 2 pertanyaan saja dalam waktu. Mohon izin tanya, Pak. Silakan. Nggih. Mohon izin. Nama Purnomo dari Prodi Hukum, Pak. Dari semester 2. Silakan, ya. Mohon izin tanya Pak Askin. Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar ya, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar, malam kemuliaan. Jadi yang benar Al-Qur'an itu turun pada malam 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar, Pak? Yang katanya Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, satu lagi silakan. Hanya 2 saja. Ya, Pak. Sama amalan-amalan khusus apa untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Kamu ngajinya di mana? Ngaji enggak? Kalau bisa ngaji juga ya. Jangan hanya dapat materi di bangku kuliah. Nah, sepertinya kamu juga orang dekat pesantren, cari pesantren yang dekat. Ya, satu lagi silakan monggo. Ora. Sak menit tengkas. Semenit tengkas iki. Monggo. Saya Pak. Nggih, silakan langsung. Maaf belum bisa on kamera karena kuotanya nipis Pak. Oh nggih, silakan monggo. Perkenalkan saya Nindya Juniarti dari PPSI kelas 2A.
izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai Al-Quran online yang ada di handphone, Pak? Kan kita sebelum memegang mushaf kan harusnya berwudu terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Pak dengan Al-Quran yang ada di handphone, Pak? Terima kasih. Pak Asin, monggo Bapak untuk menyampaikan jawabannya, langsung ditutup dengan doa. Baru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Purnomo, bahwa beberapa riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa utamanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang ingin mendapatkan Lailah Al-Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka hendaklah ia memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca terus sebanyak-banyaknya Mas Purnomo. Dan itu jangan hanya di malam-malam ganjil saja, seluruh malam diperbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Terus dibaca terus. Nah, itu salah satu cara untuk dapat memperoleh Lailatul Qadar. Yang kedua adalah memperbanyak i'tikaf di masjid, Mas Pur. Jadi i'tikafnya jangan di gardu jaga ya, harus di masjid. Karena i'tikaf itu syaratnya harus di dalam masjid. I'tikaf berdiam diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Kemudian yang disampaikan Mas Pur tadi, sebenarnya Quran itu diturunkan malam 17 Ramadan atau yang disebut malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya ini memiliki bahasa yang sama, tapi sebenarnya memiliki tempat yang berbeda. Jadi Lailah Al-Qadar itu malam kemuliaan yang dimaksudkan itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa, menerima semua amal, menerima semua sedekah, infak dan seterusnya, dan yang jelas mengampuni semua dosa yang telah berlalu. Kemudian untuk turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan, iya. Jadi yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu terus ya sampai dengan tanazzalul malaikat waruhu fiha sampai akhir ayat. Yang jelas Lailah Al-Qadar itu sejak ghurubus syams, tenggelamnya matahari, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar shadiq. Kemudian Mbak siapa tadi yang Al-Quran aplikasi, mohon maaf, Al-Quran aplikasi sekalipun itu adalah Al-Quran aplikasi, ketika aplikasinya dibuka, maka berarti sudah berubah wujud sebagai Quran. Tetapi ketika ditutup, yang dibuka WA-nya, yang dibuka Google-nya, yang dibuka FB-nya, yang dibuka IG-nya, dan seterusnya, maka memegang handphone kembali. Tetapi begitu aplikasi Qur'annya dibaca, ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas kelihatan di situ, maka hendaknya memuliakan sebagaimana engkau memegang mushaf Al-Qur'an. Itu saja saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan Alkitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Amin. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Amin. Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin Amin. wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an Amin. sahabati ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya Amin. mu'id ya rahimu ya wadud. Amin. Aghnina bihalalika an haramika bi Amin. ta'atik amma syiatika bi fadlika amma Amin. siwak. Allahumma Amin. innaka afuwun karim tuhibbul afwa Amin. anna ya rahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Amin. jannata wa na'udzubika min sakhatika wan Amin. nar. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Amin. adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Arisul sudah memberikan Sami-sami kesempatan Bapak. kepada kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam live. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asin, teman-teman semua. Barokallah, pada malam hari ini kita sudah bersama-sama memperingati Nuzulul Quran. Semoga berkah bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi serta meridhoi aktivitas dan segala hal yang menjadi ladang amaliyah kita baik di dunia pada malam hari ini. Untuk itu sekaligus saya yang bertugas mohon undur diri, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Boleh izin live ya? Pak, izin untuk dokumentasi sebentar ya, Pak. Oke, silakan, monggo. Baik, teman-teman mungkin yang bisa open kamera terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Monggo Bapak dipersilahkan. Untuk teman-teman, silahkan bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat sebelum meninggalkan ruang Zoom.